Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita diberikan kesempatan dan Allah berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah, dengan persaudaraan dan penuh hikmah. Semoga sesuai dengan namanya cahaya al-hikmah, semoga Allah berikan kita menjadikan kita bekal untuk kita di yaumil akhir. Salawat dan salam kepada baginda besar uswah kita suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Kak Nur Hatika, yang kami hormati dan salam takzim untuk Ustadz kita yang sudah hadir dari tadi ya, dari setengah 8 Ustadz hadir. Ibu-ibu benar setengah 8. Ustadz Ibnu Jarir LC MPD beserta Bunda kita yang kami hormati juga dan kami banggakan, para peserta pesantren Al-Hikmah yang sudah hadir untuk materi yang kedua, mungkin yang ditunggu-tunggu sebagai gongnya ya di hari kita untuk menambah bekal di akhirat nanti. Mungkin kalau langsung materi tidak kenal maka tak ayah. Saya kasih pantun dulu ya. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Tazkiyatun nafs jalan sejati, membersihkan hati mendekatkan padanya. Tentang Allah takbir. Iya. Umuman silakan ke depan bantuin saya. Kan kita dua ya? Gantian. Gantian. Duet dong. Ya, saya bacakan dulu ya. Tapi Ustadz kita hari ini, Ustadz Ibnu Jarir LC MPD. Ustadz Ibnu adalah seorang ulama. Beliau adalah ketua Yayasan Darul Izzah Depok dan ketua Ikatan Dai Indonesia Wilayah Depok. Beliau mengenyam pendidikan di UIJ dan LIPIA. Pengalaman kerja beliau, dosen Al-Islam STAI Al-Hikmah Jakarta, pembimbing haji dan umroh Ummul Qura Jakarta,
Ketiga, pembimbing haji dan umroh kafilah hajan mabruron. Pengalaman manajerial dan organisasi, beliau adalah Direktur Lembaga Kajian Islam Al-Mubarak Jakarta tahun 96 sampai 99. Beliau juga adalah Ketua Yayasan Darul Izzah Depok, Ketua Ikatan Dai Indonesia Daerah Depok. Pengalaman dakwah di media sosial, Ustadz juga di sini mengasuh reality show Hari Menuju Taubat La TV, mengisi kajian hadis di TV channel Al-Rahman. Ketiga, penulis tetap rubrik muhasabah di majalah Tarbiyah, mengisi siraman rohani pagi Ramadan di La TV, mengisi siraman rohani sore Ramadan di RRI, mengisi ceramah pengantar berbuka puasa di La TV. Juga di sini mengisi rubrik tetap Tazkiyatun Nafs di web dakwatuna.com. Karya yang karya yang didokumentasikan, yang pertama adalah indahnya muhasabah dalam bentuk kaset, yang kedua indahnya muhasabah dalam bentuk buku, yang ketiga adalah menuju taubat dalam bentuk CD. Mungkin ada tambahan Ustaz? Ini kita udah semua ya, ada yang salah ya? Iya. Oh, sudah terganti. Maaf Ustaz, makanya ada yang terbaru mungkin nanti dikenalkan. Dikasihkan. Ya itu aja, mungkin nanti langsung dari Ustaz menambahkan kegiatan ataupun aktivitas beliau kekiniannya. Insya Allah Ustaz akan sampaikan. Materi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Zarir adalah Tazkiyatun Nafs. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiriz dzanbi wa qabilit tawbi, syadidil iqab bit tawul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyiru wan nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ya Rabbana bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur ya Rabbal alamin. Al-Muhtaramah, Al-Muhtaram para sadidah yang kami hormati, para ustazah Haj, para panitia penyelenggara semuanya, semoga Allah karuniakan selalu sabar, dan yang kami hormati semuanya adalah para santriwan santriwati. Nyantri lagi ya Bu ya, luar biasa santri ya, sehari semalam. Kita awali dengan bersolawat Bu ya. Solawat itu ada dua macam. Yang pertama dalam kategori syar'iyah, syar'i itu persis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita baca dalam sholat di tahiyat akhir. Itu sholawat yang syar'i, nggak boleh nambah, nggak boleh lebih. Sholawat yang kedua jenisnya adalah fanni. Fanni itu seni menyampaikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan itu banyak ragamnya.
biasanya yang ada di masyarakat, para ibu-ibu majelis taklim itu kebanyakan menggunakan sholawat yang jenisnya fanni, seni. Dan itu dua-duanya adalah masyru'. Masyru' itu artinya ditekankan, disunnahkan. Bahkan hukum membaca salawat itu wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Rasul, malaikat bersalawat kepada Rasul, dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah. Maka salawat itu wajib, hukumnya yang syar'i, tapi eh, yang fanni itu masyru' atau disunahkan. Dan orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, ahaqqun nasi bi syafaati yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kita ambil sholawat yang merakyat saja Bu ya. Sholawat khas Indonesia itu sholawat badar. Jadi sholawat badar itu nggak ada dalam Maulid Daibah, nggak ada dalam apa namanya, buku-buku sholawat yang internasional. Adanya sholawat yang dari Indonesia. Sholawat badar kita ambil 2 bait saja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Taatlah kita pada Allah, teladani Rasulullah, bakti pada orang tua, moga kita masuk surga. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Hidup di dunia sementara, yang hakiki di mana Bu? Yang hakiki di akhirat sana. Umur jangan disia-sia agar kita tidak menderita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Harta benda itu ujian. Benar ya Bu? Benar. Harta benda itu ujian, pangkat jabatan itu titipan. Waspadalah godaan setan agar kita tidak disesatkan. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Iman kita naik turun. Ini lagi naik apa turun sekarang? Ini harus naik. Kalau turun nggak ke sini, kemana? Iman kita naik turun, beribadahlah dengan tekun, bermaksiat iman kita turun. Ya Allah,
mohon ampun. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pagi ini tema kita adalah memperbarui status kita. Oh, status dosen. Masing-masing silahkan tata diri kita masing-masing. Apa status kita pagi hari ini? Cakep. Status kita pada pagi hari ini adalah hamba Allah. Jabatan, kedudukan, prestis, harta, ilmu, anak, gelar, itu semuanya pelengkap. Status kita yang sesungguhnya adalah hamba Allah. Karena kita semuanya terlahir ada yang terlahir ketawa. Oh iya, enggak ada. Enggak ada kita semuanya yang kemudian membawa pangkat, enggak ada. Bawa harta, enggak ada. Semuanya kita enggak punya apa-apa dan status kita hari itu hamba Allah. Lalu kita dirawat, dibesarkan hari ini menjadi orang dewasa. Sebagian kita sudah jadi nenek, kakek, aki-aki. Seluruh kekayaan diberikan pada kita. Untuk apa? Untuk melengkapi status kita sebagai hamba. Makanya cita-cita Rasulullah tertinggi apa, Bu? Pernah diutarakan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah, qiyamul lail, ada yang sampai bengkak, Bu, kakinya? Enggak. Berarti kenapa? Cuma sebentar. Rasulullah panjang dari jam 12 sampai pagi, rata-rata begitu. Karena ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun dan sholatlah malam. Al-laila, semuanya malam, illa qalila, kurang sedikit saja. Masya Allah, dan itu awalnya seperti itu, maka bengkak kaki Rasulullah. Pulang pagi hari setelah subuh, Ibunda Aisyah melihat Rasulullah seperti itu, wajahnya masih sembab bekas tangisan, dan di pagi hari kakinya terlihat bengkak. Ibunda Aisyah, sang istri, tentunya ibu-ibu kalau ada bapak yang suaminya yang kondisinya terlihat kurang fit, itu pasti juga bertanya. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbi? Ya Rasul, bukankah Allah telah ampuni seluruh dosa-dosamu ya Rasulullah, yang lalu dan bahkan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi kenapa ya Rasulullah engkau sampai seperti itu? Maka Rasulullah sampaikan, awala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu cita-cita Rasulullah tertinggi, menjadi Rasul, menjadi pemimpin, menjadi segala-galanya. Tapi keinginannya yang paling tinggi adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan kemuliaan seorang hamba terletak pada penghambaannya kepada Allah sebaik-baik penghambaan. Maka inilah pagi ini tema yang diangkat dalam temu kita. Kajian pagi hari ini adalah tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dan subtemanya adalah membangun ibadah terpaksa atau kewajiban, Bu? Ya kewajiban dong, Bu. Terpaksa, ya terpaksa. Harus dipaksa. Yang pertama harus dipaksa, setelah dipaksa terus menjadi biasa, setelah biasa menjadi kebutuhan, setelah kebutuhan
kita beribadah dengan cinta, kira-kira begitu. Maka membangun ibadah dengan kesadaran dan cinta. Kenapa kita bangun ibadah dengan sadar dan cinta? Karena kita ingin mati dalam husnul khotimah. Mau semuanya mati dalam husnul khotimah? Masya Allah. Maka tazkiyah paling bawah, kemudian sarananya adalah membangun ibadah dengan kesadaran dan cinta. Cita-cita yang ingin kita capai adalah husnul khotimah. Kalau ada husnul khotimah, berarti harus diawali dengan husnul bidayah. Ini kadang-kadang orang yang kurang perhatikan. Kalau husnul khotimah, husnul itu bagus, khotimah ending, akhir. Husnul khotimah ending yang bagus, happy ending. Kalau ada happy ending berarti ada the first ending. Iya, ada awal yang baik. Bidayah, husnul bidayah. Kalau ada husnul bidayah, ada husnul khatimah, pasti ada proses. Prosesnya apa? Itulah husnul amal. Jadi husnul bidayah, husnul amal, dan husnul khatimah. Kita sementara ini kan selama ini yang kita kenal husnul khatimah saja, tapi husnul bidayahnya ya, kadang kurang mengerti, husnul amalnya juga kadang kurang mengerti. Kalau husnul bidayah dan husnul amal ini tidak dirawat, khawatir kalau tidak sampai husnul khatimah. Kenapa? Ada sebuah kalimat yang indah, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Seseorang itu berkemungkinan besar meninggalnya sesuai dengan kebiasaannya. Maka itulah pentingnya husnul bidayah dan husnul amal agar kita menjadi husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menuju husnul khatimah, sarananya apa tadi? Membangun ibadah dengan kesadaran dan cinta. Tapi rasanya untuk bisa beribadah dengan sadar dan cinta itu tidak gampang. Prosesnya harus ada menata hati. Kenapa? Ya karena semuanya terletak pada hati. Maka kan kita sering mendengar pengingat gimana? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hafal semuanya, Masya Allah. Tapi prakteknya perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Maka kita perhatikan, untuk menata hati ini Allah bersumpah dengan 7 makhluknya yang besar. Jadi untuk menyampaikan ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untuk menyampaikan berita ini, Allah perlu bersumpah dengan 7 makhluknya yang besar. Menunjukkan sesuatu ini penting. Maka kita kalau baca tentang sumpah Allah, coba silakan buka ayat-ayat yang diawali dengan sumpah. Wal asr, wal fajr, wal laili, wal duha, wasyamsi, dan seterusnya. Dalam Al-Quran seluruh sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti setelah sumpah ini ada berita besar yang Allah informasikan pada kita.
Dalam hal ini perhatikan Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah purnama, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah terang benderang, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila telah gelap gulita, wassamai wa ma banaha, demi langit dan kokohnya bangunannya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan luasnya hamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jiwa itu Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan potensi fujur, potensi buruk dan potensi takwa. Setelah Allah bersumpah dengan 7 makhluknya yang besar ini, Allah beritakan pada kita, pada aflaha man zakkaha, sungguh tak beruntung siapa man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh merugi siapa man dassaha, orang yang membiarkan jiwanya kotor. Allahu Akbar. Halo, hey, halo. Apakah jam segini udah ngantuk? Silahkan tengok kanan, kanan loh, kanan kiri ya Pak. Masih ada kah tetangganya? Cantik. Ada. Coba disenggol dulu. Udah tadi duluan. Biar nggak ngantuk. Baik, sudah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita semuanya. Sama-sama, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal? Ulang 20 kali. Begitu ngapal Al-Quran, satu ayat diulangi 20 kali. Disambung ayat berikutnya diulangi 20 kali. Lalu ayat pertama dan kedua diulangi 20 kali dan seterusnya begitu. Untuk apa? Biar masuk ke dalam long term memory namanya, memori jangka panjang. Kalau kita cuma beberapa kali, itu masih dalam memori jangka pendek, kita keluar rumah mudah lupa. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah, kesibukannya banyak. Sekali lagi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya dan sucikan ya Allah. Engkau sebaik-baik yang mensucikan, Engkau pelindungnya, Engkau penolongnya. Jadi jiwa kita milik siapa, Bu? Milik kita. Kita miliknya cuma sementara, tapi sesungguhnya adalah milik Allah. Apa tazkiyatun nafas itu dan apa pentingnya, sehingga pada kajian di sanlat kita hari ini
panitia mencanangkan materi ini. Pentingkah tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas itu hukumnya, mensucikan jiwa itu hukumnya wajib dan fardu ain bagi setiap muslim. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan surat tadi wasyamsi waduhaha. Jadi kalau kita muslim, biarin aja gue mau bersihin, mau suciin atau enggak, terserah gue sendiri, ini urusan gue sendiri, jiwa-jiwa gue. Kagak boleh begitu. Sombong banget, benar. Nah, kalau ada orang, bu istighfar, bu, emang salah gue apa? Tobat, bu, tobat. Emang dosa gue apa? Masya Allah. Orang seperti ini apa Pak namanya? Sombong, songong, bahkan bukan sombong. Iya. Nah, apa sih tazkiyatun nafas itu? Tazkiyah dari bahasa Arab tentunya dari zakka atau zakah. Yasku zakatan artinya at-tathir, penyucian, atau az-ziyadah, bertambah. Jadi disucikan atau bertambah. Maka zakat itu juga dari kata zakat. Zakat itu artinya an-numuwu waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang, tumbuh dan bertambah. Lalu an-nafas itu apa sih? Jiwa itu apa jiwa? Jiwa. Saat saya kemarin ke sana melihat ada jiwa, tertulis jiwa. Itu tempat makan gitu ya. Apa jiwa? An-nafas tatakawwanu min arba'ati asya. Kalau kita mendengar jiwa, itu kalau dalam bukunya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hamka, beliau mengatakan, Imam Ghazali mengatakan latifatun rabbaniyatun. Jadi dia adalah sesuatu yang sangat lembut, yang sangat-sangat lembut, yang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dan seterusnya yang menyebabkan kita hidup. Tapi di sini biar kita mudah untuk memahami, ini yang menyampaikan juga Al-Ghazali. Silakan dibuka Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ada 4 bagian. Setiap bagian ada 10 bab. Jadi satu kitab itu ada 40 bab. Di tengah-tengahnya antara bab 1, 2, dan 3, 4 ada pembahasan tentang tazkiyatun nafs, tentang an-nafsu. Apa an-nafs itu? An-nafs atau jiwa kita ini, jiwa kita yang disebut dengan jiwa itu adalah perpaduan 4 unsur. 3 unsur ardi atau duniawi, yang 1 unsur samawi atau ukhrawi. Jadi perpaduan 4 unsur, 3 ini adalah ardi atau duniawi, jasad kita secara keseluruhan, kita sebut dengan jiwa ini. Meskipun ini namanya raga. Kemudian yang kedua, akal. Akal itu masuk dalam bagian jiwa. Yang ketiga adalah al-qalbu, hati. Jadi kalau disebut jiwa, dimaknai dengan akal, benar, tapi itu bagiannya. Kalau jiwa itu apa sih? Jiwa itu adalah jasad kita, benar juga, tapi masih bagiannya. Jiwa itu apa sih? Qalb, hati, benar juga, tapi bagiannya. Jiwa itu adalah roh, benar juga, tapi bagiannya. Tapi secara keseluruhan, jiwa itu adalah perpaduan dari 4 unsur ini. Maka kalau kita mendengar firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa merasakan mati. Mati itu apa? Berpisahnya 3 unsur jiwa ini dengan 1 unsur. Nah,
jiwa, yang berpisahnya unsur duniawi dengan unsur ukhrawi. Jadi berpisahnya roh dan jasad, akal dan itu mati. Subhanallah, berarti kita sudah tahu jiwa. Berarti tazkiyatun nafas itu artinya tathiruha, mensucikan 4 unsur tadi, minal adrani wal ausah, dari kotoran dan dari kotoran. Wa tanmiyatuha bi ziyadatiha bil awsafil hamidah, dan selalu menambah dan membangunnya, mengembangkannya, merawatnya dengan sifat-sifat terpuji. Jadi itu namanya tahliyah dan tahliyah, nanti di akhir ada tazkiyatun nafas. Sudah jelas Bu, Pak? Tazkiyatun nafas itu artinya mensucikan jiwa. Apa jiwa? Unsur 4 tadi disucikan dari berbagai kotoran. Kotoran apa? Kambing, ayam, sapi? Bukan. Min adrani az-dzunub wal ma'asi, dari kotoran dosa dan maksiat. Wa tanmiyatuha, dan kemudian merawatnya, menumbuh suburkannya, biziyadatiha bil awsafil hamidah, dengan menumbuh suburkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Sudah Bu, ini pengertian tazkiyatun nafas. Lalu apa pentingnya? Pentingnya tazkiyatun nafas, apa sih pentingnya mensucikan jiwa? Dalam ilmu mantik atau ilmu usul fikih itu disebutkan sebuah kaidah. Kaidahnya apa? Fabididdiha tattadihul asya. Bila kita ingin memaknai sesuatu yang sudah jelas, itu cukup disebutkan dengan lawannya. Misalnya, siang itu apa sih siang? Siang itu lawannya malam. Jadi sudah jelas. Laki itu apa sih laki-laki? Nggak usah disebutkan, oh laki-laki itu begini, begitu, dan seterusnya. Cukup laki-laki itu lawannya perempuan. Langsung jelas gitu kan. Nah, kalau kita pengen tahu apa sih pentingnya tazkiyatun nafas, nggak usah nyebutkan pentingnya ini, dan seterusnya. Meskipun penting juga atau perlu juga disebutkan. Tapi dengan kita sebutkan kebalikannya, menyebutkan dampaknya, maka kita akan tahu pentingnya tazkiyatun nafas. Apa dampak bila jiwa dibiarkan kotor? Halo, hai, hai, halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama, apa pentingnya atau apa dampak yang terjadi bila jiwa dibiarkan kotor? Yang pertama adalah fuqdanu ladzatil ibadah. Kalau Arabnya kagak bisa dibaca, cukup membaca Indonesianya. Hilangnya kelezatan dalam ibadah. Emang ibadah lezat, Bu? Lezat. Udah merasakan? Masya Allah. Rasulullah sampaikan, man dzaqa
ta'mal iman man man arafallaha dzaqa ta'mal iman. Barang siapa mengenal Allah, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Waman waman arafal iman dzaqa ta'mal ibadah. Dan barang siapa mengenal dan menghayati keimanannya kepada Allah, maka ia akan merasakan lezatnya ibadah. Jadi ibadah itu lezat. Tapi kadang orang ibadah terasa berat. Kenapa? Ya karena jiwanya kotor. Jadi yang pertama, hilangnya kelezatan dalam ibadah. Dan para ulama kita mengatakan Bama wajadna akbaru musibatin min fuqdani ladzatil ibadah. Dan kita muslim mukmin yang soleh itu tidak menemui musibah yang lebih besar dari hilangnya kelezatan dalam ibadah. Karena apa? Lezat dalam ibadah itu kenikmatan yang luar biasa. Maka Rasulullah minta kepada Allah bagaimana? Allahumma ja'al qurrata aini fis shalah. Ya Allah, jadikan kelezatan hidupku ini dalam sholat. Jadi sholat itu lezat. Loh Pak Ustadz, kadang aku sholatnya cepat-cepat karena buru waktu Pak Ustadz. Ya itu cuma menggugurkan kewajiban saja, tapi nggak merasa lezat. Yang kedua, qilatut ta'ah. Kalau orang jiwanya kotor, itu sedikit ketaatannya. Halo? Kalau orang jiwanya kotor, sedikit ketaatannya. Kenapa? Coba ibu-ibu semuanya pagi nanti setelah ini atau setelah pulang dari sini baca Al-Quran. Duduk bersama Al-Quran kira-kira betah berapa lama? Betah 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau berapa lama? Semakin sedikit kita betah duduk bersama Al-Quran, semakin kelihatan kotornya jiwa kita, kotornya hati kita. Karena Al-Quran itu detektor. Jadi nggak usah datang ke psikiater, psikiatri, ke ini ya ahli-ahli kejiwaan untuk mendeteksi sejauh mana sehatnya hati kita. Dan itu langsung Allah turunkan alat yang luar biasa dahsyat berupa Al-Quran. Duduklah bersama Al-Quran, kuat berapa lama, seperti itulah posisi jiwa kita. Maka semakin sedikit kita bisa bersama Al-Quran, maka semakin kelihatan kotornya atau sakitnya jiwa kita. Yang ketiga, sikolul ibadah. Ibadah berat rasanya. 2 rakaat salat malam aja berat. Mau ngasih segini aja kepada orang lain kayaknya berat. Tapi ini saya dikasih 2 berarti. Mau melangkah ke sini berat. Apalagi banyak lagi ya Bu. Ya Allah. Banyak itu bagian dari infak akhirat kita untuk diri kita sendiri. Sikolul ibadah, berat mau beribadah. Kadang ada kalanya kita sedek ibadah, senang, semangat. Tapi kadang letoi. Kalau kita berat ibadah, pasti ada yang gak sehat pada jiwa kita. Yang ketiga, ad-dha'fu amamal munkarat, lemah di depan kemungkaran. Ada orang yang berbuat kemaksiatan, dilihatin aja, biarin aja, gue bikinin. Yang penting gue kagak ganggu.
Bahkan kadang-kadang ada yang nyuruh, lo kalau ngedrak jangan di sini, di sono. Disuruh lagi ya. Lo kalau nge-vape jangan di sini dong, dekat masjid ini di sono, di sono. Jadi malah disuruh. Karena apa lemah? Kadang-kadang cuma biarin aja, emang gue pikirin. Kalau rusak lo sendiri dah. Kalau gitu kita kayak kayak siapa? Kayak kaum Nabi Musa. Allah sebutkan dalam Al-A'raf 163. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Kaum Nabi Musa itu yang diuji oleh Allah dengan eh, dengan Yaumus Sabt, hari Sabtu itu mereka beribadah seperti kalau kita hari Jumat beribadah. Tapi di hari Sabtu itu ada larangan untuk tidak boleh berburu ikan di sepanjang pantai. Selain hari Sabtu, ikan itu nggak ada nongol. Tapi setiap hari Sabtu, ikan itu Masya Allah sepanjang pantai luar biasa banyaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang jiwanya bersih, para dai, orang-orang soleh, dari pagi itu semuanya sudah bilang, wahai masyarakat semuanya, ada aturan. Allah melarang kita untuk berburu ikan di hari Sabtu. Mereka pintar, ya udah kalau gitu. Ini yang kelompok yang ketiga. Mereka yang cuek, bebek, dan pelaku kemaksiatan. Ngakali. Ya udah kalau gitu kita nggak usah buru ikan di hari Sabtu. Kita pasang saja jaring semuanya di hari Jumat. Nanti kita ambil di hari Minggunya, di hari Ahad. Udah begitu. Tapi yang ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu diem. Kagak usah dikasih tahu. Yang penting kita kagak saja. Biarin aja mereka. Kalau Allah hancurkan, Allah hancurkan. Kalau Allah seksa, biarin diseksa. Orang yang pertama, bro, jangan begitu. Ini nih, nanti kita ditanya di hadapan Allah. Apa yang kamu lakukan di saat kamu melihat kemungkaran? Dan mudah-mudahan saja dengan kita mengingatkan ini, mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Kagak usah, biarin aja. Akhirnya apa? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ شَدِيدٍ. Kalau mereka sudah diingatkan nggak mau, akhirnya turun azab Allah. Apa azabnya? Mereka yang melakukan kemaksiatan itu dan mereka yang cuek bebek diam nggak mau mengingatkan, Allah jadikan itu semuanya monyet-monyet yang jelek-jelek semuanya, hidup selama seminggu mereka, dan setelah itu mereka meninggal. Nah, itulah kemudian yang ditemukan oleh Darwin. Siapa? Teori Darwin. Akhirnya katanya manusia itu, kalau kita dari Adam semuanya insya Allah ya Bu ya. Tapi kalau dia dari ad-dha'fu amamal munkarat wal ma'asi. Orang yang jiwanya kotor, hatinya kotor itu nggak peduli dengan kemaksiatan, nggak mau menjadi orang yang mengingatkan, jadi dai nggak mau. Yang berikutnya al-jar'ah firtikabil ma'asi. Orang yang jiwanya kotor, orang yang hatinya kotor itu berani berbuat maksiat. Kagak apa deh, kecil gini sekali-kali juga kagak apa-apa. Ya Allah, maksiat kecil. Yang dimaksiati Allah. Padahal Allah melihat. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu meneropong kita semuanya loh ya. Maka orang yang jiwanya kotor itu berani berbuat maksiat. Kagak ada orang ini, kagak apa-apa deh. Masya Allah. Kagak lihat orang. Yang berikutnya al-istihad bidunub.
meremehkan dosa. Enggak apa-apa, dosa kecil. Dosa kecil itu bisa hilang dengan wudhu, dengan sholat, dengan ibadah hilang. Enggak apa-apa dosa. Masya Allah. Kecil-kecil. Padahal enggak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Maka orang beriman itu sifatnya bagaimana? Alladzina والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang soleh, orang-orang yang beriman itu kalau berbuat dosa segera ingat Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni ya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Wahum ya'lamun. Jadi orang yang jiwanya kotor itu meremehkan dosa. Nah, kalau ada di antara kita, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada, meremehkan dosa berarti jelas hatinya, jiwanya kotor. Dan kadang-kadang bahkan yang berikutnya idlalul akharin, orang yang jiwanya, hatinya kotor itu menyesatkan orang lain. Nggak cukup dirinya saja yang berdosa. Nah, dikasih ini dikit aja ya, dikit, dikit, dikit ya, bagi-bagi, bagi-bagi, kagak apa-apa kan, Masya Allah. Begitu, akhirnya KPK datang diambil semuanya itu ya orang. Ya Allah, yang menteri agamanya, yang ini, jangan jauh-jauh Ustaz. Ya Allah, kena semuanya deh ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita tahu betapa penting mensucikan jiwa. Tapi kalau mau lengkap juga banyak ya. Tapi uraiannya juga banyak nanti ya. Bahwa mensucikan jiwa itu mewujudkan hakikat ibadah atau makna ibadah. Mensucikan jiwa itu jalan menuju keberuntungan. Mensucikan jiwa itu jalan keluar dari berbagai cobaan. Mensucikan jiwa itu berarti seorang itu masuk dalam perlindungan Allah. Dan mensucikan jiwa itu menambah kekuatan fisik kita. Itu kalau diuraikan semuanya, insya Allah sampai siang nanti baru selesai. Ya karena satu aja udah panjang ya Bu ya. Ya jadi cukup satu aja. Intinya kita tahu gambaran mensucikan jiwa itu sungguh penting. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika. Kita masuk ke dalam ibadah. Ibadah kebutuhan atau kewajiban atau keterpaksaan, Bu? Terserah. Terserah cara pandang kita. Tergantung pada gantungan. Iya. Ibadah, hakikat ibadah itu apa sih? Ngapain kita beribadah? Apa sih ibadah itu? Ibadah itu artinya dari kata ibadah, dari kata abadah. Abadah artinya al-khulu wa ta'ah, tunduk, patuh dan taat. Maka kita nggak boleh tunduk, patuh dan taat secara mutlak kecuali kepada Allah. Dan itu dalam surat Yasin yang sering kita baca, kita diingatkan oleh Allah. Bagaimana? Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia,
bukankah aku telah ambil darimu janji? Janjinya apa? Allah ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Artinya apa menyembah di sini? Taat, tunduk, patuh secara mutlak. Karena setan nanti di hadapan Allah, kalau manusia semuanya sudah mau masuk ke dalam siksa neraka, setan berkhutbah, berpidato di depan seluruh pengikutnya. Dalam surat Ibrahim dijelaskan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan setan berpidato di hadapan seluruh pengikutnya, wahai pengikutku sekalian, sesungguhnya Allah berikan pada kita semuanya janji yang benar. Dan aku berikan janji-janji pada kalian semuanya. Dan aku tidak tepati janji itu. Tapi kalian mau aja. Kalian mau saja untuk mengikuti aku. Padahal aku nggak punya kekuatan apapun di hadapan kalian semuanya. Kecuali aku hanya mengajak. Dan kalian ikut. Maka sekarang jangan salahkan aku, salahkan dirimu semuanya, dirimu sendiri. Aku gak bisa menolong kalian dan kalian saat ini juga tidak bisa menolongku. Sekarang lo gue deh. Inna zalimina lahum adzabun alim. Di depan kita sudah ada azab yang sangat dahsyat menunggu kita. Allahu Akbar. Dan di samping itu lihatlah apa? Orang-orang yang beriman walladzina wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Orang-orang yang beriman mengikuti Allah, mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, menyesalnya luar biasa. Kita kembali ke laptop. Hakikat ibadah, hayatul ruh. Jadi kehidupan ruh itu ibadah. Kalau kehidupan fisik kita, alhamdulillah sekarang ada. Silakan Bu dimakan dulu sedikit. Ada nggak di semuanya? Oh saya sendiri. Ya sudah minum aja dulu. Sudah. Ada ya. Ibu semuanya, ini harganya berapa Bu? Panitia 5.000. Sepakat ini harganya 5.000. Sepakat? Saya nggak percaya. Air ini harganya 5.000. Ibu kebangetan. Meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan nikmat Allah. Harganya ini bukan 5.000. Siapa yang bisa untuk membuktikan bahwa ini harganya 5.000? Saya nggak pernah percaya. Masa Ustaz, kita buktikan dulu. Tapi saya minum dulu baru bisa buktikan. Saya ingin buktikan sedikit saja. Ini harganya bukan 5.000. Ada kisah
seorang ulama besar namanya Imam Al-Kisai. Beliau adalah penasihat spiritual sang khalifah atau raja atau presiden hari ini, namanya Harun ar-Rasyid. Beliau Harun ar-Rasyid kekuasaannya seluruh Asia atau sebagian 2/3 Asia, separuh dari Afrika, dan sepertiga dari Eropa. Itu zaman Harun ar-Rasyid dulu. Dan penasihat spiritualnya atau penasihat presiden atau apa namanya sekarang adalah para ulama-ulama besar. Jadi kalau namanya staf ahli ya, staf ahli kepresidenan. Oh, kelihatannya ibu jadi staf ahli juga ya. Ahli nutrisi MDG ya. Iya. Lalu apa? Dalam sebuah perjalanan panjang, karena zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil Rolls Royce dan seterusnya, naiknya adalah kereta kuda. Dalam perjalanan jauh dan di Arab itu panas. Dalam perjalanan jauh menuju ke sebuah provinsi, di tengah perjalanan, kalau kita hari ini rest area begitu, maka mereka berhenti. Di saat berhenti itulah sang khalifah minta diambilkan minum untuk minum. Lalu setelah diambilkan minum, kemudian mau diminum. Saat mau diminum, ada seorang penasehat khalifah yang namanya Imam Al-Kisai. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli nahwu, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli sejarah dan seterusnya. Kalau kita buka, silahkan Imam Al-Kisai. Beliau mengatakan kepada sang khalifah, ya khalifah, syuwaya, lahzatan, ya sayyidi, uridu as-su'al. Sebentar wahai khalifah, jangan minum dulu, aku pengen bertanya. Maka khalifah mempersilahkan, tafadhol ya, 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 tafadhol, silahkan ya syekh. Kemudian ulama ini mengatakan apa? Ya sayyidi, lau lam tajidil ma' illal qub alladhi baina yadayka fabima tashtari. Andai kata engkau saat ini tidak menemukan air kecuali satu gelas yang ada di tanganmu, maka dengan apa engkau beli air satu gelas itu? Jawabnya gampang, khalifah. Sa'ashtarihi binisfi mulki. Air segelas ini aku akan beli dengan separuh kekuasaanku. Kemudian mau diminum. Suaya ya sayyidi, sebentar wahai tuan. Uridu su'al akhar. Aku mau tanya pertanyaan yang lain. Tafadhol, silahkan. Lau syaribta hadzal ma'al alladhi baina yadayka summa la tastati an tukhrijahu min batnik fabima tukhrijahu. Andai kata air segelas itu sudah engkau minum dan tidak bisa keluar dari perut engkau, wahai khalifah, maka dengan apa air segelas itu engkau keluarkan dari perutmu? Jawabnya apa? Sa'ukhrijahu binisfi mulki ma tabaqqa. Aku akan keluarkan dengan biaya separuh dari kekuasaanku yang tersisa. Jadi berapa harga air ini? Allah sebutkan dalam surat 21 surat Al-Anbiya ayat 30. Cari sendiri. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan dengan air ini segala sesuatu menjadi hidup. Kalau ibu nggak ada air, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali lagi. Begitulah. Ya. Jadi jangan bilang, ini berapa? 5.000. Ini kehidupan kita. Setuju? Karena kadang-kadang kita melihat sesuatu itu cuma dari casingnya aja yang kita lihat. Iya. Jadi ibadah itu adalah kehidupan kita. Kalau kita nggak ibadah, nggak sungguh-sungguh ibadah, kita sudah mati sebelum mati. Loh, kenapa? Itu tadi jiwa itu apa, Bu? Yang menyebabkan kita hidup ini apa?
Kalau jiwa, kalau badan ini sekali lagi kita berikan minum, kita berikan roti dan seterusnya hidup. Tapi roh kita, apa makanannya? Makanan mereka adalah ibadah, makanan mereka adalah ilmu, makanan mereka adalah Al-Quran. Al-Quran itu bukan Al-Quran kemudian dimakan gitu, dibaca. Itu kehidupan roh. Jadi ibadah itu adalah hayatul roh. Makanya Allah bilang, perhatikan dalam surat Al-Furqan ayat 74 ayat terakhir. Allah katakan apa? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakan wahai Rasulullah, kalau umatmu nggak ada nilai ibadah, nggak butuh. Kalau umatmu itu nggak ada nilai ibadah, manusia nggak ada nilai ibadah dalam hidupnya, aku nggak butuh. Sesuatu yang nggak butuhkan dibuang kemana, Bu? Tempat sampah. Kalau di akhirat sampahnya di mana, Bu? Terbayang? Maka ibadah adalah hayatul ruh. Yang kedua adalah ibadah itu hakikatnya kita memenuhi hak Allah. Kenapa sih kita berbakti pada orang tua, Bu? Halo? Kenapa kita berbakti pada orang tua? Yang pertama memang itu adalah perintah Allah. Yang kedua, terlalu besar jasanya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Terlalu besar jasa yang Allah berikan pada kita. Hidup kita mulai dari sejak lahir sampai sekarang dan seterusnya. Dalam kemarin kita sudah dijelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita memenuhi hak Allah yang telah memberikan kita segala-galanya. Kalau dalilnya panjang lebar tentunya. Suatu pagi Rasulullah SAW bonceng keponakannya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam perjalanan kemudian diajari, ya gulam, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai nak, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Jawab Ibnu Abbas yang masih kecil, anak-anak ini adalah sopan banget. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya yang harus ditunaikan oleh hamba adalah menyembahnya, beribadah kepadanya dan tidak bersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Masya Allah. Jadi kita beribadah untuk menunaikan hak Allah. Yang ketiga adalah hadafu khalqil insan. Tujuan kita dicipta ini untuk apa sih, Bu? Untuk ibadah, nggak ada yang lain. Untuk ibadah. Makanya Allah sampaikan dalam surat yang biasa kita baca dalam Az-Zariyat ayat 56, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah tujuan penciptaan kita. Dan kita sendiri juga punya cita-cita kan, Bu, ya. Visi besar kita, cita-cita kita apapun dalam hidup ini. Nah, itu pun sudah Allah letakkan untuk kita semuanya. Al-Baqarah 201. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara manusia yang punya cita-cita membangun sukses dunia, top. Dunia saja, luar biasa. Dikejar dunia, segala daya upaya dimaksimalkan untuk membangun kebesaran dunianya. Allah berikan. Tapi di akhirat, zon, nggak dapat apa-apa. Dan sebagian, mudah-mudahan masuk kita semuanya, ingin sukses dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan selalu kita angkat sukses dunia itu usia-usia kita semuanya ini sudah merasakan sukses dunia.
Karena sukses dunia itu sebagiannya adalah materi. Katanya kalau duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya jangan guru anu itu duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya istrinya taat, anaknya sehat-sehat, itu bagian dari sukses dunia. Kompor. Ada kompor. Ibu-ibu juga ngomong doang, bapak-bapak juga cuma ngomong doang ya. Tapi yang belum jelas kita adalah sukses akhirat. Meski ada jaminan umum dari Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semuanya umatku masuk surga. Itu jaminan umum. Bisa direkam. Oh, iya. Tapi Rasulullah berikan pengecualian al-istisna illa man aba, kecuali yang enggak mau. Apakah kita termasuk yang pertama atau yang pengecualian itu yang belum ketahuan kita? Kenapa? Kita masih dalam mencoba membangun husnul amal. Husnul bidayah kan kita sudah mulai dari awal baik, terus sekarang ini saatnya untuk kita menata agar tetap baik. Kenapa? Kita tidak tahu ending kita. Rasulullah wanti-wanti luar biasa dalam hadis yang biasa kita baca atau mungkin pernah kita dengar dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis yang keempat kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna ahadakum la yajma' wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amalil ahlil jannah falam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqul kitab fayamalu bi 'amali ahlin nar fayadkhulaha. Wahai umatku semuanya, pentingnya untuk husnul amal, menjaga amal-amal kita terus istiqomah dalam amal baik ini, karena ada seseorang yang dari awal ibadahnya baik, kemudian amalnya juga baik. Begitu sudah dekat dengan ajalnya, bahkan sudah dekat dengan surga, jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi catatan atau takdir mendahuluinya, akhirnya dia terpeleset kesandung wanita atau kesandung harta atau kesandung tahta. Akhirnya apa? Dia beramal dengan amalnya ahli neraka sampai mati. Akhirnya dia masuk neraka. Itu yang kita khawatirkan dalam hidup kita ini. Maka itulah perlunya istiqomah. Istri satu kontrakin rumah. Dan istri satu kontrak lagi namanya. Menderita istrinya itu. Jadi hadapu khalqil insan, tujuan penciptaan manusia adalah ibadah. Lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar ibadah ini bisa dibangun dengan kesadaran dan cinta? Karena kalau ibadah tidak dibangun dengan kesadaran dan cinta, pasti dia menjadi rutinitas yang hampa. Ya, cuman ini saja, kayak anak-anak kalau ibadah, coba anak-anak kalau ibadah, sekedar menggugurkan kewajiban, main-main, puasanya ya sekedar lapar, sholatnya sekedar, dan oleh sebab itulah perhatikan kesadaran itu hadir, bisa muncul pada kita min huduril qalb, dari hadirnya hati, hudurul qalb. Dan hudurul qalb itu terjadi, hadirnya hati dalam ibadah itu terjadi kalau kita punya makrifat, kalau kita bermakrifat kepada Allah.
Siapa yang kita sembah sesungguhnya? Dia yang maha besar, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memiliki surga, yang memiliki neraka, yang dia mengatur seluruh urusan kita, dia mengawasi kita, dan seterusnya. Dengan makrifat kita kepada Allah, yang punya asma 99, yang punya sifat yang begitu dahsyatnya, kalau kita tahu. Lalu kita untuk apa beribadah? Ngapain sih kita ibadah? Orang yang nggak ibadah juga kaya raya, itu tetangga kita misalnya. Orang nggak ibadah juga itu punya jabatan, pangkat, kedudukan. Ngapain sih kita ibadah? Lalu kalau ibadah mau kita kemanakan sih diri kita? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri kita. Siapa yang kita sembah? Untuk apa kita beribadah? Tadi jawabannya tiga tadi. Untuk apa kita beribadah? Kehidupan roh, memenuhi hak Allah, dan tujuan penciptaan kita semuanya. Lalu kemana ibadah membawa diri kita? Dengan ibadah kita dipandang oleh Allah. Dengan ibadah kita dipandang oleh Allah. Nanti yang pertama kali kita dibangkitkan di hadapan Allah, yang pertama apa? Banzur ila salati abdi. Lihat salat hambaku. Sekali lagi, untuk menentukan identitas kita di hadapan Allah. Ya. Subhanallah. Lalu apalagi hudurul qalb, hadirnya hati itu kalau kita sadar bahwa kita ini lemah. Kita ini lemah. Allah yang maha besar. Hidup kita sebentar. Hidup kita sebentar. Halo. Hidup kita. Halo. Hidup kita. Benarkah? Udah pernah membuktikan? Kita lihat bersama, sering kami sampaikan setiap di pesantren ini. Untuk apa? Melakukan survei kecil-kecilan. Apa survei kita? Ziarah kubur. Ini bulan Syakban ini biasanya banyak orang ziarah kubur. Makanya besok ibu-ibu kalau ziarah kubur, nggak usah pakai hitam-hitam semuanya, pakai kacamata hitam, payung hitam, nggak usah bawa kembang sekeranjang, maksudnya sekeranjang, nggak usah begitu. Yang penting doa. Masuk makam, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Oh, pada diam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yang maksudnya saya mencontohkan ya, kalau kita masuk makam itu memberikan kayaknya apa nggak perlu dijawab, bisa kita bayangkan kalau ada yang jawab. Intinya kita menuju ke makam yang kita ziarahi, kemudian kita berdoa Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Jangan pulang dulu sejenak ya, sambil nyabutin rumput atau apa, lihat papan nisan. Dia pasti akan berbicara dengan kita. Hei manusia, umurmu itu pendek. Mas begitu. Iya. Kalau nggak percaya, silakan lihat semuanya teman-teman saya di sini. Lalu perhatikan, jumlahkan tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Maka Anda akan menemukan umat Rasulullah ini terbanyak prioritasnya atau presentasinya terbesar adalah usia antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit atau lebih kecil presentasinya yang di atas 70. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Rata-rata usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Allahu Akbar.
Itu usia kita. Lanjut. Bapak Nisan masih akan bertanya pada kita, beritahukan, manusia, kalau kamu sedekah di bawah tanah, nggak ada yang bisa kamu banggakan. Kok kamu tahu dari mana? Ini, lihat, baca tulisan di saya ini. Hanya 3 kalimat. Siti Aminah binti Ali. Lahir pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Wafat pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Cuma itu kan? Iya. Maksudmu, dia nggak ada orang yang ditulis visinya atau CV-nya. Lahirnya di mana, di rumah sakit mana. Sekarang bilangnya apa. Terakhir menjelang kematian apa. Pangkatnya. Nggak ada kan? Hanya kadang-kadang pangkat atau gelar akhirat ibadahnya ditulis karena dia orang kaya, haji sekali ditulis haji 2 kali, haji 3 kali. Jadi memang begitu, nggak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita tahu bahwa kita lemah memang, maka kita butuh ibadah. Maka itulah jemaah sekalian dirahmati Allah, dengan kita mengetahui siapa kita, untuk apa kita beribadah, lalu kita tahu hidup kita sementara, insya Allah kalau kita beribadah kita bisa khusyuk. Baik itu sholat atau kita bersedekah atau apa saja, kalau itu nilai ibadah, pasti kita akan menghadirkan hati kita. Kita akan khusyuk. Kita ibadah kita penuh dengan cinta dan ikhlas. Tidak sebentar-sebentar jadi ahli sufi, sebentar-sebentar selfie. Suka selfie. Tahajud itu latihan untuk kita ikhlas tahajud. Malam-malam malah selfie kemudian di share, alhamdulillah sudah 2 rakaat tahajud malam. Dan yang paling banyak lagi adalah umroh, masya Allah. Pas tawaf dapat 3 putaran. Selfie di share lagi, alhamdulillah sudah 3 putaran umroh Ramadan ini, ya Allah. Innalillahi. Khusyuk, cinta dan ikhlas, takut dan berharap. Dalam ibadah tidak ada yang kita lakukan kecuali takut. Makanya orang-orang soleh selalu berdoa pada Allah, kepada apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Bahkan Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, setelah selesai membangun Ka'bah, apa yang diucapkan? Rabbana taqabbal minna. Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ya Allah. Maka kita dalam puasa biasa kita di Ramadan kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim aqsirana ya Allah. Ij'al jami'a a'malina mukhlisatan liwajhik. Jadikan amal-amal ibadah kami ini ikhlas mata karenamu ya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-ibu yang dirahmati Allah. Begitulah misalnya kita sholat, nggak hadir hati. Kadang sholat kita hanya dicatat oleh Allah, kalau nilainya 10 itu cuma 1/10-nya, jadi cuma nilainya 1. Kadang dicatat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Maksimal sholat kita khusyuk banget itu nilainya 1/2. Nggak ada kita yang nilainya full, kecuali wallahu a'lam Rasulullah SAW. Karena kita kalau ibadah khususnya apalagi sholat, Allahu Akbar, tadinya udah khusyuk banget. Tiba-tiba langsung macam-macam yang datang. Itu kita. Inilah hadisnya disebutkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini hasan derajatnya. Berikutnya, cinta sebagai roh ibadah. Cinta akan tumbuh
jika kita mengenal. Maka sering kata tadi MC kita, maka kita sampaikan buah leci, biji selasi. Cakep. Buah leci, biji labu. Cakep. Buah jeruk, buah rambutan. Itu nama buah kan. Maksudnya kepada MC terima kasih dan kepada ibu-ibu terima kasih. Cinta itu akan tumbuh bila kita kenal. Maka dikatakan tadi tak kenal maka tak sayang. Maka kami ingin mengenalkan Ustadz yang akan menyampaikan materi kita pagi hari ini, Ustadz Ibnu Jarir. Ternyata yang diambil adalah di web yang sudah zaman bahla. Jadi salah semuanya. Itu zaman dulu masih muda. Begini-begini juga mantan artis. Makanya masih ada itu teman-teman, ada David Khalek, ada Cece Kirani, ada apa namanya yang itu dulu ya, apa namanya, jadi babi ngepet itu ya, siapa pokoknya artis-artis itu dulu saya lihat 7 hari menuju taubat ya, di La TV sebelum TV One ya. Tapi itu zaman dulu. Sekarang sudah setengah tua. STW. Iya. Mengingat nikmatnya tadi kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Luna, Ustaz Amal. Beliau sama dengan kami kakak kelas di Libya dulu, kakak kelas di Wika sini ya. Jadi kakak kelas beliau. Mudah-mudahan ketemu di surga sama-sama gitu, jadi bukan kakak lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca ayat-ayatnya, baik itu ayat Quran atau ayat-ayat alam ini. Berbagai macam kejadian mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Uji, dan seterusnya sampai hari ini, sampai juga di daerahnya Pak Adi ya, di Bekasi tenggelam. Hari ini kita doakan semoga Allah karuniakan pertolongan pada saudara-saudara kita. Itu semuanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat Allah pasti ada pelajaran. Coba lihat, buka surat Rum surat 30 mulai dari ayat ke-20. Wa min ayatihi sampai disebutkan 6 kali. Untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini sudah habis waktunya ya. Apa Ustaz, habis materi. Kita selesaikan. Sampai maghrib saya pulang, nanti ibu di sini aja. Jadi ayat ke-20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wa min ayatihi ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Tentang penciptaan kita. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Tentang Allah ciptakan berpasang pasangan suami istri, apalagi kalau ini kita bicarakan Masya Allah indah. Yang ketiga, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Tentang penciptaan langit bumi, berbagai macam bahasa, perbedaan kulit, ras dan seterusnya, tanda kuasa Allah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtighukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Tentang tidur kita di malam hari dan bekerja kita di sepanjang siang hari. Ayat Allah. Wa min ayatihi, yang keberapa? Yang kelima, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Tentang turunnya hujan, petir dan seterusnya diperlihatkan pada kita. Wa min ayatihi أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Terjadinya huru hara akhir zaman.
Apa itu? Manusia keluar dari perut bumi semuanya. Allahu Akbar. Baca ayat-ayatnya. Surat cinta Al-Quran datang kepada kita. Kalau kita mencintai seseorang, dapat WA, Masya Allah, senang banget. Apa yang dicintakan oleh yang kita cintai seakan kita ada di tengah-tengah mereka. Begitulah Al-Quran. Berikutnya, mengingat akhirat. Masya Allah. Bayangan akhirat luar biasa dahsyatnya. Nah, apakah kita telah cinta kepada Allah? Cinta itu ada tandanya. Kalau tadi cinta adalah dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Lalu apakah kita sudah ada cinta? Apakah cinta sudah melekat dalam diri kita, dalam hati kita, cinta kita kepada Allah? Lihat saja. Tanda cinta itu yang pertama adalah hubbun nadhar ilaihi, senang kalau melihat. Benar ya Pak ya? Idza nadarta ilaiha sarratka. Nah, istri yang dicintai itu kalau kita melihat kepadanya senang banget, insyaallah. Yang kedua adalah asyauqu ilaihi mata ba'uda, rindu. Kenapa? Ini berarti usianya sudah orang-orang milenial nggak tahu itu, apalagi Gen Z, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta nggak tahu itu semuanya. Rindu. Orang cinta itu Masya Allah, ditinggal hanya sehari 2 hari saja kayaknya sudah sebulan. Iya, Masya Allah. Jadi begitu rindu. Kalau nggak ada rindu, nggak ada cinta. Banyak mengingatnya, luar biasa. Mau makan ingat dia, mau mandi ingat dia, mau tidur ingat dia. Mau saja ingat. Itu cinta. Memang begitu. Lalu mentaatinya, Masya Allah. Orang cinta itu suruh apa saja mau. Bang, nanti kalau pulang beliin martabak ya, Masya Allah. Hujan-hujan dari kantor. Padahal hasil bulan dicari itu martabak, kehujanan. Bang, kok kehujanan? Demi cintaku kepada demi cintaku kepada takut maksiat. Cinta itu Masya Allah, takut maksiat. Jaga diri kita, jangan sampai selingkuh, jangan sampai serong. Adakah cinta melekat dalam diri kita di saat kita beribadah sehingga mendorong kita ringan kita? Orang yang cinta itu pasti ringan ibadahnya, lezat. Terasa ringan, terasa lezat. Dan ingin berlama-lama dengannya pasti. Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala jamin. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti saat di mahsyar. Mahsyar itu bayangannya adalah tudni syamsu, matahari direndahkan. Dan perhatikan berapa derajat matahari. Silahkan. Matahari itu panasnya 15 juta derajat Celcius. Silakan di browsing, dicari kemana saja. Panas inti matahari itu 15 juta derajat Celcius. Titik didih baja itu kalau dibakar bisa mendidih pada derajat 3000 derajat. Kalau besi 15 juta benar. Kalau besi itu titik didihnya 1600 sampai 1000 derajat, itu besi dimasukkan ke panas itu sudah mencair. Tapi titik didih manusia berapa, Bu? Manusia itu nggak ada titik didihnya. Dia bahkan menjadi kayu bakar api neraka dan batu. Batu itu juga tidak ada titik didih. Makanya Allah sampaikan dalam surat 6 ayat 6, surat At-Tahrim ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perhatikan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Perhatikan. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang cinta Allah itu ingin berlama-lama dengannya, ingin zikir berlama-lama. Direndahkan matahari, diganti bumi ini tidak seperti bumi sekarang, disebutkan dalam akhir surat Ibrahim. Yang yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi diganti tidak seperti bumi sekarang, langit diganti tidak seperti langit sekarang, matahari direndahkan. Manusia seperti apa? Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Manusia pada hari itu dibangkitkan semuanya muda semuanya, tapi dibangkitkan dalam tanpa kondisi tanpa selembar busana pun, wajahnya berbagai macam bentuknya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan ini amalmu dulu di dunia. Allahu Akbar. Tapi ada hamba-hamba yang dinaungi oleh Allah, mereka yang duduk berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallaha khaliyan fafadat ainahu, berzikir kepada Allah berlama-lama bersama Allah dan menangis. Maka kita, ya Rabb. Nah, untuk agar kita sadar, agar kita cinta, ternyata tidak begitu saja gampang. Ada ujiannya. Makanya perhatikan Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, Islamlah secara totalitas, secara menyeluruh. Untuk kita cinta Islam, untuk kita sadar Islam tidak begitu gampang. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Perhatikan, di sana ada setan yang selalu menggoda. Nah, itulah penyakit yang menghalangi kita merasakan nikmatnya ibadah. Apa itu? Ria. Orang-orang yang riya nanti semuanya dibangkitkan di hadapan Allah, merasa punya ibadah banyak, punya infak banyak, punya puasa banyak, hajinya berkali-kali. Tadi apa? Bangga dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah. Idhabu ilal ladzina kuntum turawuna fil ard fahal wajadtum indahu syai'a. Jangan ke sini, sana, ke sana. Jangan minta balasan kepadaku. Mintalah balasan kepada dulu orang yang di dunia kamu sering selfie, di share. Dulu kamu sering melakukan sesuatu karena dia sering di depan kamera. Cari sana, jangan minta aku. Alhamdulillah, inilah pengen dilihat, pengen tenar, pengen macam-macam. Dan oleh sebab itu meniadakan keikhlasan. Riya itu meniadakan keikhlasan. Orang yang riya amalnya bisa sia-sia. Yang kedua, ujub. Nih lihat jidat gue hitam nih. Apalagi Bu, kalau ibu-ibu apa Bu? Jibatnya panjang, jibat gue panjang. Ya Allah, ini namanya ujub. Bangga dengan amal, merasa suci. Gue ini suci, lo cemen. Lihat gue. Lihat gue. Sama tampilannya, lihat nih gue Bu. Apalagi kita nggak panjang lebar, ini cuma mengingatkan karena semuanya ini sudah kita tahu. Lalai dan ghaflah. Ibadah tanpa hati, pikiran merana. Nah, ibadah nggak pakai hati, maka pikiran kemana-mana. Allahu Akbar.
Iya, gue punya janji ke mall. Cinta dunia dan yang berlebihan. Cinta dunia itu boleh karena di dunia ini kita membangun amal soleh. Kita membangun akhirat kita. Tapi kalau berlebihan sampai dunia materi menguasai hati kita, Masya Allah, ini yang nggak boleh. Maka kita hanya boleh menjadikan dunia di tangan kita. Makanya kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Syukur itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya terima kasih. Apa yang kita terima, kita kasih. Dan begitu memang. Nah, maka kalau orang cinta dunia, dunia di hati bukan di tangan, dan Allah dikesampingkan. Naudzubillah. Maka itulah perlu upaya tazkiyah. Tazkiyah dengan melakukan tahliyah, mengosongkan diri dari keburukan. Melalui apa? Taubat. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah sampaikan Sya'ban syahrun turfa'u fihil a'mal. Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Maka apa? Bertaubatlah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Istighfar. Astaghfirullah. Rabbal baraaya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Lalu bermuhasabah seperti satu contoh tadi malam. Muhasabah bukan hanya saat malam saja. Muhasabah itu kalau kita mau melakukan perbuatan, ikhlaskan saya saat melakukan perbuatan, masih ikhlaskan saya setelah melakukan perbuatan, apakah saya masih ikhlas? Itu muhasabah. Lalu meninggalkan dosa, selesailah dan membersihkan niat, selalu jaga niat kita, itu tahliyah. Lalu setelah tahliyah adalah tahliyah, pakai hak. Kalau ini kho, kalau ini hak. Tahliyah artinya mengisi dengan kebaikan, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, mahabbah. Allahu Akbar. Dan itu kita lakukan selalu dengan tadarruj. Terus saja pertahankan, pelan tapi pasti, terus berjalan. Khairul a'mali madama wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu yang terus dijalankan secara istiqomah, tapi bukan istri satu kontrak itu bukan. Iya. Maka dari itulah insya Allah dengan tazkiyah ini sarananya adalah jaga ibadah makhluk. Ini dasar dari kesolihan kita. Kalau kita jaga ini, dijamin insya Allah masuk surga. Amalan praktis untuk menumbuhkan cinta dan istiqomah beribadah untuk menggapai husnul khotimah. Ya ini amal-amal yang fondasional, yang asas dari kesolihan kita. Sehebat apapun ini tidak kita lakukan, kita bukan orang soleh. Karena orang soleh itu menjaga ibadah ritual, ibadah makhluk. Mulai dari sholat 5 waktu. Lalu qobliyah ba'diyah. Orang yang melakukan ba'diyah qobliyah dibangunkan untuknya rumah di surga. Lalu qiyamul lail. Semuanya ayat-ayat yang berkenaan dengan qiyamul lail dihubungkan dengan surga. Witir adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Duha, ibadah yang dicintai oleh ibu-ibu. Berdoanya indah banget. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka. Allahumma ya Rabb in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'asrifhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban
yassir li fi akhdhihi wa barik li fi. Masya Allah. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sudah dekat gak mudahkan untuk mengambilnya. Ya Allah berkahi. Oh, ini disenangi oleh ibu-ibu. Tapi duha saja kayak begitu hebatnya, apalagi yang fardu lebih hebat lagi ya. Maksudnya adalah kalau sholat itu jangan seperti sholatnya pedagang. Pedagang itu apa kalau berbuat wanipiro? Wanipiro. Kalau saya sholat, aku dapat apa ya Allah? Itu sholatnya pedagang. Sholat ya sholat saja. Untuk apa? Untuk tadi memenuhi hak Allah, tujuan kita dicipta dan menghidupkan roh kita. Sholat kok minta wanipiro? Kalau lalu baca Al-Quran, ini roh kita yang menggerakkan, menghidupkan roh kita. Zikir pagi sore menghidupkan roh, banyak berdoa, menunjukkan cinta kita kepada Allah, banyak beristighfar, menunjukkan akan lemah kita, banyak salah khilaf dosa kita, bertaubat, kita banyak salah dosa, bermuhasabah untuk kita. Terus lakukan audit diri jamaah di masjid, kalau bapak-bapak infak sedekah, kalau kita semuanya. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mati husnul khatimah, dia bukan hadiah. Dia merupakan buah dari kebiasaan. Kebiasaan baik, insya Allah akhirnya baik. Dia hasil dari tazkiyah, proses pensucian jiwa yang terus-menerus. Dia lahir dari kesadaran dalam penghambaan kepada Allah. Dan ia adalah lahir dari cinta kepada Allah. Maka orang yang konsisten menjadikan kebiasaan-kebiasaan ini baiknya, maka hidupnya penuh dengan sadar, cinta, selalu mensucikan diri, hidupnya untuk Allah, rindu ibadah, cinta akhirat, dan endingnya insya Allah mati dalam iman, taat, dan senang. Tapi sebaliknya, yang kebiasaannya adalah buruk, hidupnya untuk dunia, jelas takut mati karena nggak punya bekal. Dan dia malas ibadah karena cinta dunia, maka matinya berat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Ibu MC. Udah selesai. Satu orang aja. Satu aja Ibu. Waktunya sudah habis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Ibu Jarina sudah menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafs pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan yang menjadi bekal kita ya, semakin membersihkan hati kita ya, meluruskan niat kita. Juga yang pasti harus rapi dalam beramal. Ya, jadi mudah-mudahan dengan apa membersihkan hati, otomatis hasilnya itu rapi dalam beramal. Mungkin karena waktu juga sudah begitu panjang, kita buka forum tanya jawab satu aja, satu termin tanya jawab. Bagi mungkin yang mau bertanya silakan tunjuk tanya. Ya juga dari Zoom boleh yang mau bertanya silakan satu pertanyaan aja. Satu. Kalau dari Zoom doang yang nanya karena hanya satu.
Orang aja. Boleh dari bapak-bapak. Kakek mau nanya. Udah jelas ya? Hah? Lupa. Oh ya, kakek lupa kayaknya. Mau nanya apa gitu karena udah pahamnya kayak udah bener-bener masuk ke hati ya sampai lupa diungkapin lagi. Insya Allah Ustaz. Kakek sampai lupa mau nanya apa karena udah paham banget ya dari penjabaran Ustaz. Insya Allah, tabarakallah. Mungkin mudah-mudahnya nih apa udah kayak kakek juga nih udah lama-lama lupa. Ayah silakan Bunda berdiri, namanya siapa, dari mana? Saya dari pertanyaan sedikit ada lima kalau saya bisa ini kan kita memasuki mau masuk bulan Ramadan biasanya kan dari segala kita berhitung ke makan mampu kepada dan ada satu keraguan di dalam diri saya karena saya juga ada masukan lah beberapa bahwasanya katanya kalau perempuan itu tiara tidak boleh nanti di mata. Bagaimana menurut Ustaz juga saya sendiri kan masih ragu ya kadang mau baca Yasin juga karena saya baca selalu dari rumah ada yang bilang itu kan kalau apa mencari Ustaz kasih ternyata pertanyaan saya langsung dijawab Ustaz. Ya, para adat ziarah kubur. Yang pertama, bila masuk makam, memberikan salam kepada penduduk makam itu dengan Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian yang kedua adalah yang disyariatkan adalah membaca doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya atau Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sudah itu, kemudian yang ketiga adalah untuk diri kita sendiri melakukan muhasabah, dialog dengan diri kita sendiri. Ya Allah, saudara kami usianya masih pendek, dia lebih banyak pahalanya karena meskipun usianya pendek tapi soleh orangnya, sedangkan saya sampai sekarang masih diberikan kesempatan hidup, setiap hari berbuat salah dosa. Ya Allah ampuni. Jadi untuk mengingatkan diri kita tentang akhirat kita itu yang disyariatkan ya. Karena di antara faedah dari ziarah kubur adalah ilful qalba, merembutkan hati, tudmi'ul aina, mata kita biar mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tudzakiruka bil akhirah, mengingatkan kita pada akhirat. Adapun nanti baca Al-Qur'an, baca Yasin, Tabarak, Waqiah, Kahfi dan seterusnya cukup di rumah, dan itu ya yang disyariatkan. Mudah-mudahan sunnah-sunnah itu bisa kita amalkan. Meskipun khilaf antara ulama, ya ada yang mengatakan boleh ini semuanya, tapi afdholiyah untuk kita hindari khilaf antara ulama, ya sudah baca Al-Qur'annya di rumah saja, itu lebih bagus. Kalau ke sana mendoakan full doa, sebanyak-banyaknya doa. Ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah ampuni, sayangi, ya Allah. Masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang kau ridhoi. Kau masukkan ke dalam golongan orang-orang ahli jannahmu, ya Allah. Doa itu yang diharapkan oleh yang wafat atau mayit. Wallahu a'lam. Begitu. Wa iyyakin. Jazakallah Ustaz. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10, kita lanjut dengan acara langsung Ustaz, surat wasiat karena berhubungan dengan materi tazkiyatun nafas. Silakan Ibu Maah, Umi Maah bagiin sama panitia. Mungkin ada mukadimah dari Ustaz yang ada surat wasiat apa enggak?
Siapnya dari apa Bu? Arya. Itu bukan surat wasiat Ibu, surat wasiat isi mau lihat yang evaluasi apa surat wasiat? Bagian aja masih mau di sana. Itu bukan kelompok kan?